Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 17. Hei, kamu sini ikut. Saya mau periksa, ujar Dejuni itu kepada Mei Mei. Si Upik mulai menangis. Tapi dia terdiam begitu dibentak oleh Kempetai yang seorang lagi. Perlahan Mei Mei bangkit. Kempetai itu menelan ludahnya melihat tubuh montok gadis Cina itu. Segera saja dia menyeret tangan Mei Mei ke bilik yang biasanya ditempati si bungsu. Kemudian pintu dia tutup, si Upik memeluk ibunya dengan wajah pucat. Sementara serdadu yang satu lagi menatap mereka dengan seringai buruk. Dari dalam kamar terdengar suara gelosok posoh tak menentu. Dan Kempetai yang di ruang tengah itu menelan ludahnya beberapa kali. Membayangkan kenikmatan yang sedang dikenyam oleh komandannya di dalam bilik itu bersama gadis montok tadi. Dia jadi tak sabaran menunggu giliran, cukup lama dia menanti, dan tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mei Mei muncul dengan senyum di bibir. Dia memberi isyarat pada Kempetai yang ada di ruang tengah itu. Kempetai itu bergegas. Tak peduli komandannya tadi belum keluar, yang jelas dia harus cepat mendapat giliran. Dia masuk kamar itu. Didapatinya komandannya masih terbaring dalam pakaian lengkap. Tapi yang menjadikannya heran adalah karena komandannya itu terbaring tidak di tempat tidur, melainkan di lantai. Pertanyaan belum terjawab, ketika dia berpaling pada gadis itu, tangan gadis itu bergerak cepat sekali. Pukulan dengan sisi tangannya mendarat di tengkuk Kempetai itu. Kempetai tersebut bukanlah orang lemah. Sebagai seorang Kempetai, dia belajar karate dan judo. Pukulan pertama dia tangkis dengan tangannya. Namun meleset. Pukulan gadis itu amat cepat. Tapi pukulan itu belum merubuhkannya. Dalam keadaan heran dan kaget Kempetai itu coba memeluk gadis tersebut. Itulah kesalahannya. Mei Mei membiarkan Kempetai itu memeluknya. Di saat tubuh mereka merapat, Mei Mei menghantamkan lututnya ke atas. Mendarat persis di selangkang Jepang itu. Jepang itu hampir saja terpekik. Mei Mei bertindak cepat. Tangannya segera menutup mulut Jepang itu. Kalau teriakannya sampai kedengaran oleh 3 temannya di luar, bisa berbahaya. Dan Kempetai itu melosoh turun. Kentang-kentangnya pecah. Mei Mei hari ini bukan lagi Mei Mei setahun yang lalu. Bukan lagi Mei Mei yang lemah yang tak dapat berbuat apa-apa ketika tubuhnya digumuli oleh perwira-perwira Jepang di Payakumbuh dulu. Mei Mei hari ini adalah gadis yang telah berisi. Dia membuktikan hal itu dengan merubuhkan kedua Kempetai ini dengan mudah. Kempetai yang berpangkat Dejuni yang masuk pertama kali tadi juga mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu masuk dan menutup pintu, dia segera memeluk dan berusaha mencium gadis itu. Mei Mei seperti akan membalas pelukannya. Namun kedua tangannya memegang leher Dejuni itu. Begitu terpegang lehernya, sementara Jepang itu masih asik menciumi mukanya, Mei Mei menghantam lututnya ke selangkang Jepang itu. Ketika Jepang itu tersentak kaget dan amat sakit, kedua tangannya memegang leher Jepang itu bergerak pula. Yang satu mencengkram rambut di belakang kepala Kempetai itu. Tangan yang satu lagi menghantam dagunya. Rambut Jepang itu dia tarik sekuat-kuatnya arah ke kanan. Sementara dagunya dipukul arah ke kiri. Akibatnya kepala Jepang itu terputar dengan paksa amat kuat. Terdengar suara tulang berderak. Leher Jepang itu patah tulangnya. Dia mati tanpa sempat berteriak. Itulah yang dialami oleh Dejuni yang masuk pertama kali. Kini sudah 2 orang selesai oleh Mei Mei. Benci dan dendam yang telah lama menyala dalam dada gadis ini kepada Jepang yang telah melaknati tubuhnya, kini mendapat tempat pelampiasannya.
Diam-diam dia mengunci pintu kamar. Kemudian mengambil samurai yang panjangnya 2 jengkal yang tersisip di pinggang De Junyi yang telah mati itu. Lalu perlahan dia membuka jendela dan berjingkat dia keluar. Masuk ke dalam malam yang gelap. Tadi dia mendengar ada 3 Jepang lagi menjaga di luar rumah. Dia ingin menyudahi ketiga Jepang jahanan itu. Perlahan-lahan dia menuju ke depan. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari depan seorang kempetai rupanya menaruh curiga akan situasi rumah yang sepi itu. Dengan bedil terhunus dia mengitari rumah tersebut. Dan dia melihat sesosok bayangan tegak mematung dekat dinding. Siapa itu? Jepang itu membentak sambil mengacungkan bedil yang siap memuntahkan peluru. Malaikat maut, jawab Mei Mei dengan suara mendesis tajam. Dan seiring dengan itu tubuhnya bergulingan di tanah. Dalam 3 kali bergulingan yang amat cepat, dari posisi berbaring menyamping di tanah, kaki kanannya menghantam ke atas. Terdengar seruan terkejut dan kesakitan dari mulut Jepang itu ketika sisi kaki Mei Mei yang terlatih mendarat di perutnya. Namun Jepang itu tak rubuh. Dia hanya terjajar ke belakang. Bedil masih terpegang di tangannya. Dan justru saat itu, dalam keadaan terjajar ke belakang itu, telunjuknya menarik pelatuk bedil. Suara dentaman bedil mengoyak malam yang kelam. Membuat terkejut kedua temannya yang berada di depan. Mereka segera berlari ke samping. Mei Mei merasa bahunya pedih. Aku kena, bisik hatinya. Namun dia tak menyerah. Masih dia ingat betapa jahanam kempetai ini ketika di Payakumbuh dulu melanyau dirinya. Mungkin memang tidak mereka. Tapi komandan-komandan mereka. Namun apa bedanya? Tubuhnya segera bangkit. Sebelum kedua kempetai yang ada di depan sampai ke tempat itu, sebuah tendangan lagi menghantam kerampang Jepang itu. Kali ini bedilnya jatuh. Kedua tangannya menggigil memegang tempat yang baru saja kena tendangan. Terdengar keluhan yang menegakkan bulu tengkuk. Dia segera saja jatuh di kedua lututnya. Tendangan itu benar-benar tendangan malaikat maut. Ketika dia terjatuh di atas kedua lututnya itulah sebuah tendangan sisi kaki mendarat di tengkuknya. Riwayat kempetai itu DN di sana. Saat itu pula kedua serdadu yang tadi ada di depan sampai di situ. Mereka melihat temannya terduduk. Yang paling depan mengangkat bedil. Namun jaraknya dengan Mei Mei terlalu dekat. Bedilnya direngutkan oleh gadis itu. Tubuh Jepang itu terhuyung ke depan. Sebuah tinju menyongsong mulutnya. Tangan Mei Mei terasa ngilu. Buku jarinya mendarat dengan telak di bibir Jepang itu. Tapi kalau buku-buku jarinya ngilu, maka Jepang itu merasa mulutnya bengkak. Dan hampir saja dia menelan giginya yang copot 3 buah. Kempetai ini tak melihat dengan jelas siapa lawannya. Namun dia tahu, orang ini pastilah pesilat. Dan mereka sudah mengetahui, bahwa silat di Minangkabau tak dapat dianggap enteng. Bedilnya sudah sejak tadi lepas. Yaitu sejak mulutnya kena bogem mentah. Tapi kini dengan cepat kakinya melayang ke depan. Mengirimkan sebuah tendangan karate bernama Maigeri yang telak. Mei Mei melihat gerakan yang cepat itu. Dia menyilangkan kedua lengannya ke bawah, menanti tendangan itu. Sebuah tangkisan silang bawah yang ampuh dari Silektuo dalam menangkis tendangan yang datang dari bawah. Tapi gadis ini memang belum berpengalaman. Dia memang mahir bersilat, tapi baru kali ini berkelahi langsung. Dan justru mempertaruhkan nyawa. Tangkisan silang bawah itu sebenarnya memang ampuh untuk menangkis tendangan pesilat Minang yang umumnya tak bersepatu. Tapi kempetai ini memakai sepatu. Lagi pula tangkisannya agak terlambat. Tak ampun lagi,
Tulang tangannya lah yang kena tendang. Mei Mei terpekik. Tangannya segera saja jadi bengkak. Dan Jepang itu segera menyadari dari suaranya, bahwa lawannya ini adalah seorang perempuan. "Ona," serunya. "Ona." "Perempuan?" tanya kawan di belakangnya. "Haik," jawabnya. Dengan jawaban begitu, Kempetai itu maju ingin memeluk Mei Mei. Ingin menangkap dan meringkusnya hidup-hidup, namun disinilah kesalahan tentara Jepang itu. Di sini pula kebanyakan kesalahan setiap lelaki dalam menghadapi perempuan. Selalu mendahului nafsu. Begitu dia mendekat, Mei Mei yang sudah bertekad untuk membunuh atau dibunuh itu segera menghunus samurai pendek yang tadi dia ambil dari pinggang Kempetai yang mati dalam bilik. Ketika tangan Kempetai ini terjulur, tangannya juga terulur krep samurai tajam dan tipis itu masuk persis ke jantungnya. Kempetai itu terbelalak menyeringai sakit. Suaranya seperti suara kerbau disembelih. Gadis itu tak mau tanggung-tanggung. Samurai itu dia renggutkan dengan kuat ke kanan. Merobek dada Jepang itu selebar 1 jengkal. Lalu samurai itu dia cabut dengan cepat dan dia tikamkan ke leher Jepang itu. Demikian cepat peristiwa itu. Demikian lihai gadis ini menjadi pembunuh orang yang dia benci. Kehidupan keras yang dialami selama tahun-tahun yang hitam di Payakumbuh, membuat hatinya tak mudah terguncang melihat kematian. Umurnya masih sangat muda. Belum cukup 18 tahun. Tapi lihatlah, Kempetai yang satu lagi benar-benar tertegun melihat perkelahian itu. Tak pernah dia sangka seorang wanita bisa berbuat begitu. Tapi dia sadar wanita ini amat berbahaya. Dengan kesadaran demikian, dia menghantamkan pangkal bedilnya ke tengkuk Mei Mei. Mei Mei merasa ada gerakan angin di belakangnya. Dengan cepat dia menjatuhkan diri. Kedua tangannya bertelekan di tanah. Namun tangan kirinya terasa lumpuh. Kelumpuhan akibat tembakan dan tendangan tadi. Dengan tangan kanan bertelekan dia menghujamkan kakinya ke belakang. Sebuah cuek belakang yang telak. Jepang itu tersurut selangkah ketika kena hantam pahanya. Terasa sakit kena hantam tumit gadis itu. Kempetai ini memutar bedil, mengarahkan moncong bedil itu ke depan untuk menembak, namun saat itu pula Mei Mei berputar sangat cepat. Tangan kanannya yang memegang samurai terayun cepat pula. Samurai itu melesat dalam gelap dan menancap persis di antara kedua mata si Kempetai. Begitu samurai pendek itu lepas dari ujung-ujung jarinya, Mei Mei berguling lagi dengan cepat ke kanan. Bedil Jepang itu menyalak saat dia sudah 2 kali dia bergulingan. Peluru bedil itu menerpa tempat kosong, bersamaan rubuhnya tubuh Kempetai itu. Mei Mei tersandar ke dinding rumah. Nafasnya memburu. Suasana sepi. Salak anjing yang biasanya riuh di malam begini, kini pada terdiam mendengar suara 2 kali letusan itu. Mereka menyurutkan diri ke dalam semak atau ke bawah rumah. Sebab sudah beberapa kali Jepang memburu anjing. Memburunya masuk kampung keluar kampung. Menurut Jepang, anjing itu harus dibunuhi. Sebab dia memakan makanan yang harusnya jadi makanan manusia. Tambahan lagi, yang paling parah, anjing-anjing itu sedang dijangkiti penyakit rabies. Penyakit yang biasanya menulari anjing bila penduduk suatu negeri dilanda kekurangan makanan. Dewasa itu pula, penduduk mana di Indonesia yang tak kekurangan makanan di bawah pemerintahan rasisme Jepang. Manusia dan anjing memang saling berebutan makanan. Suatu tragedi sebenarnya. Tapi begitulah sejarah mencatatnya. Penduduk Indonesia yang mengalami tahun-tahun penderitaan di bawah kuku Jepang itu, akan tetap mengingatnya sampai mati. Etek Ani dan si Upik yang sejak tadi duduk berpelukan di ruangan tengah,
yaitu sejak Mei Mei diseret masuk bilik oleh De Junyi, kini menanti dengan tegang. Uni. Uni Mei Mei, si Upik memanggil di antara tangisnya. Memanggil uninya yang tak kunjung keluar dan tak kunjung terdengar suaranya dari dalam bilik yang tadi dimasuki dua orang kempetai itu. Tak ada jawaban dari dalam. Uni Mei Mei, si Upik mulai menangis. Dia berdiri menuju ke pintu bilik. Uni buka pintu Uni, tak ada jawaban. Sepi. Tiba-tiba Etek Ani mendengar suara halus. Dia mengangkat kepala. Suara itu seperti dari luar. Upik. Etek. Suara itu terdengar lagi. Seperti suara Mei Mei. Istri datuk itu tegak. Dia seperti mendengar suara itu dari luar. Kenapa dari luar? Etek, tolong saya. Saya di luar, ujar suara itu perlahan, seperti orang kehabisan tenaga. Si Upik mendengar pula suara itu. Ibunya mengambil lampu dinding. Kemudian perlahan membuka pintu melangkah ke samping pintu. Mereka tertegak kaku melihat tiga tubuh kempetai yang telah jadi mayat. Lalu mereka melihat tubuh Mei Mei tersandar di dinding rumah. Dari bahu kirinya darah mengalir. Kepala gadis itu terkulai. Dan matanya menatap sayu. Mei Mei. Etek. Himbau gadis itu lirih. Upik menangis memeluk uninya itu. Istri datuk berusaha menolong Mei Mei untuk bangkit dan memapahnya ke dalam. Tapi gadis itu menolak. Mayat-mayat ini harus disembunyikan Etek. Komandan mereka yang menugaskan mencari Pak Datuk kemari pasti akan curiga kalau mereka tak kembali pada waktunya. Mereka akan mengirimkan pasukan lagi kemari. Bukankah di belakang rumah ada lubang besar tempat membakar sampah? Seretlah mayat ini ke sana. Nampaknya Etek terpaksa bekerja dengan Upik. Saya tak dapat membantu. Bahu saya tertembak. Di dalam kamar masih ada dua mayat lagi. Seretlah Etek kemudian timbun dengan apa saja. Asal mayat mereka tak kelihatan, istri datuk itu memang tak melihat jalan lain yang lebih baik selain mengikuti petunjuk Mei Mei. Dengan mengerahkan semua tenaganya, dengan bantuan si Upik, dia menyeret kelima mayat kempetai itu ke lubang pembakaran sampah di belakang rumah. Mei Mei hanya mampu melihat dari tempatnya bersandar. Cukup lama pekerjaan itu mereka lakukan. Setelah selesai, istri datuk itu berniat membawa Mei Mei masuk. Namun Mei Mei menggeleng. Tidak Etek. Berbahaya kalau saya masuk ke rumah. Kalau kempetai datang dan ternyata teman-temannya tak ada, mereka akan memaksa kita. Barangkali mereka juga berniat memperkosa saya. Dan mereka akan melihat dan mengetahui luka saya ini adalah luka bekas tembakan. Mereka akan curiga. Kematian kelima teman mereka akan segera mereka ketahui. Sembunyikan saja saya ke tempat lain. Bawa saya ke pondok kecil di tengah rumpun bambu di samping sana. Biarlah saya di sana menjelang Koko pulang, saya akan ikut dengan Uni, si Upik berkata sambil menangis. Tidak Upik. Upik harus tetap bersama Etek di rumah. Tolong ambilkan obat di kamar Uni. Obat ramuan yang dulu diberikan Koko kepada kita. Ingat. Upik mengangguk. Kemudian cepat masuk. Mengambil obat, kain dan beberapa potong kue yang mereka beli siang tadi. Kemudian sebuah bantal dan tikar. Dengan suluh mereka segera menuju ke pondok kecil di tengah hutan bambu itu. Pondok itu dibuat oleh si bungsu untuk istirahat jika selesai latihan. Sesampai di pondok, Mei Mei minta tolong menaburkan obat ramuan itu di lukanya. Peluru bedil kempetai itu ternyata menembus bahunya dari depan tembus ke belakang. Luka di belakang 3 kali selebar luka yang di depan. Gadis itu sudah sangat pucat karena darah banyak keluar.
Setelah ramuan obat yang dibawa si bungsu dari Gunung Sago itu ditebarkan di lukanya, dia kelihatan sedikit tenang. Pulanglah Etek, Upik. Kalau Koko datang, katakan aku di sini. Tidak. Upik tidak pulang. Upik di sini mengawani Uni. Si Upik tak tahan untuk tak menangis melihat penderitaan Mei Mei. Mei Mei jadi terharu. Dia belai kepala adiknya itu. Tidak Upik. Upik harus menemani Amak di rumah. Bagaimana kalau Jepang datang, dan dia mengganggu Amak? Amak juga di sini. Amak jangan pulang. Kita di sini saja bersama Uni ya Mak. Si Upik membujuk ibunya di antara tangisnya. Tidak Upik. Kalau Upik dan Amak di sini, Jepang pasti curiga. Mereka akan membakar rumah dan mencari kita sampai dapat. Upik dan Amak harus di rumah. Menjawab pertanyaan Jepang yang datang. Mei Mei berusaha meyakinkan gadis kecil itu. Akhirnya Upik pulang juga bersama ibunya. Mei Mei tinggal sendiri. Dia tak berani menghidupkan lampu togok yang ada di pondok itu. Tidak juga menghidupkan api unggun untuk menghalau nyamuk. Dia khawatir kalau api yang dia pasang akan kelihatan oleh Jepang. Gadis ini memang mempunyai firasat yang tajam. Sebab tak lama setelah Upik dan ibunya sampai di rumah, sepasukan tentara Jepang sampai pula di sana. Sementara itu, di sebuah kedai kopi di pasar atas, si bungsu telah menantikan kedatangan seorang lelaki. Bendinya tegak tak jauh dari kedai kopi. Kegiatan Jepang nampaknya makin sibuk menjelang awal Agustus itu. Perang melawan sekutu di Samudra Pasifik mengirimkan berita tak menyenangkan Jepang ke seluruh tanah jajahannya. Tiba-tiba si bungsu melihat lelaki yang dia nanti itu muncul dari arah jam gadang. Lelaki itu adalah kurir dari Datuk Penghulu Basah. Dari dia diharapkan berita tentang di mana kini Kapten Saburo Matsuyama berada. Sampai saat ini, si bungsu belum mengetahui kalau kapten yang telah naik pangkat jadi mayor itu telah dipaksa pensiun dan dipaksa pulang ke Jepang oleh Kolonel Fujiyama. Lelaki itu nampak tergesa. Si bungsu hanya menoleh sebentar. Kemudian membelakangi lelaki itu, menghadap kopi dan pisang gorengnya. Lelaki itu mengambil tempat duduk di sampingnya. Kopi pahit satu katanya sambil menjangkau sebuah goreng ubi. Dia mengunyah goreng itu. Sementara si bungsu menghirup kopinya. Lelaki yang baru datang itu melayangkan pandangannya ke berbagai penjuru. Ketika dia lihat tak ada yang mencurigakan, dia berkata perlahan. Dia sudah dipensiunkan. Si bungsu menghirup lagi kopinya, lalu bertanya. Di mana dia kini? Sudah pulang ke Jepang. Si bungsu tertegun. Hampir saja gelas di tangannya jatuh. Sudah pulang ke Jepang, mungkinkah itu? Dia seharusnya tak menoleh pada lelaki tersebut. Namun dia tak peduli. Dia menatap pada lelaki yang tetap saja menatap ke depan dan mengunyah goreng ubinya. Pulang ke Jepang, iya. Fujiyama tidak suka tentara Jepang bertindak sadis. Karena itu dia memaksa mayor itu untuk pensiun dan memaksanya untuk pulang ke Jepang, tapi buktinya masih banyak pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang, iya. Dan itu pasti tak sampai ke telinga Fujiyama. Sebuah peraturan dan disiplin yang baik yang diputuskan atasan, belum tentu baik pelaksanaannya sampai ke bawah. Tapi jelas, Fujiyama sebagai pimpinan tertinggi pasukan Jepang di Sumatera telah berbuat banyak untuk membuat pasukannya agar tak menjadi iblis. Hanya saja bawahannya tak semua mendukung kebijakannya. Atas kebersihannya itu, Fujiyama telah dinaikkan pangkatnya dari Teisa Kolonel menjadi Shoso, Mayor Jenderal, kenaikan 2 tingkat. Tidak, hanya 1 tingkat. Dalam ketentaraan Jepang tak dikenal pangkat Brigadir Jenderal.
Dari kolonel langsung ke mayor jenderal, sudah berapa lama Saburo pulang ke Jepang? 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Ya, sebelum itu dia berada di kota ini. Tidak. Setelah pindah dari Payakumbuh, dia berada di kota ini 2 bulan. Kemudian diangkat menjadi Chuteicho, komandan kompi di Batu Sangkar. Dan ketika ucapan lelaki itu terhenti ketika mereka mendengar suara bentakan dan derap sepatu. Mereka menoleh, dan 4 orang kempetai kelihatan menuju ke arah mereka. Di depan mereka ada seorang lelaki. Jelas lelaki itu orang Indonesia. Lelaki itu menunjuk ke arah kedai kopi di mana kini mereka duduk. Jahanam. Ada pengkhianat. Saya sudah menduga, banyak orang awak yang jadi pengkhianat. Awas dia, saya harus pergi. Lelaki itu beranjak cepat. Namun bentakan menyuruh berhenti terdengar dari mulut kempetai itu. Karena hari malam, lelaki itu tak peduli. Dia melompat, namun saat itu senapan kempetai itu meledak. Lelaki itu terpekik rubuh. Kakinya kena tembak. Kempetai-kempetai itu berlarian dengan samurai terhunus. Larilah bungsu. Katakan pada Pak Datuk saya terbunuh di sini. Saya akan melawan sampai tetes darah terakhir. Lelaki itu bicara sambil tetap berguling seperti mati. Keempat kempetai itu sampai di sana. Yang satu menunduk membalikkan tubuh lelaki yang sampai saat itu tak diketahui oleh si bungsu siapa namanya. Begitu Jepang itu menjamah tubuhnya, begitu lelaki itu bergerak. Tangannya terayun ke atas. Keris di tangannya menancap di leher kempetai itu. Mati demikian cepatnya peristiwa itu berlangsung. Si bungsu masih duduk di tempatnya tadi. Tangannya masih memegang gelas berisi kopi. Pemilik lepau itu juga tertegak diam. Kini, kedua Jepang yang masih hidup bersama lelaki yang tadi menunjuk ke arah mereka, yang dimaki sebagai jahanam pengkhianat oleh kurir anak buah Datuk Penghulu Basa itu, mendekat ke lepau. Si bungsu tertegun menyaksikan peristiwa kematian anak buah Datuk Penghulu tersebut. Lelaki itu telah berkata sebelum dia mati, bahwa dia akan berjuang sampai tetes darah terakhir. Lelaki itu sudah memilih jalan berjuang sampai mati daripada harus tertawan oleh kempetai. Sebab sudah bukan rahasia lagi, setiap pejuang yang melawan Jepang, yang berhasil ditawan kempetai, akan mendapatkan siksaan yang amat pahit sebelum nyawa mereka direnggutkan. Kalau begitu ditangkap kemudian dibawa ke depan regu tembak atau dipancung, tak akan jadi soal. Artinya mereka tak takut menghadapi kematian yang demikian. Tetapi menghadapi siksaan cabut seluruh kuku, kemudian jari jemari dipatahkan satu demi satu, kemudian rambut dibotaki dengan cara mencabutnya, siapakah yang akan tahan? Begitulah penyiksaan model kempetai. Daripada menyerah dalam tahanan, menyerah dengan menyebutkan rahasia teman-teman, lelaki itu merasa lebih baik mati dalam perlawanan. Dan dia telah membuktikan hal itu di hadapan mata si bungsu. Tanpa dapat ditahan, air mata meleleh di pipi anak muda itu. Dia teringat pada ayahnya. Pada pejuang-pejuang yang telah mengorbankan nyawa mereka demi mengusir penjajah. Dan dia juga teringat pada si Baribeh dan si Juling yang sampai hati berkhianat. Dia juga teringat lelaki yang jadi tukang tunjuk tadi. Dia yakin lelaki itu pastilah orang Minang juga. Dia melihat hal itu pada gaya dan pakaiannya. Kedua kempetai dan lelaki tukang tunjuk itu berhenti 3 depa di belakangnya. Dia dengar suara bedil di kokang. Lalu sebuah suara serak. "Hei, kamu pemilik lepau dan yang pakai baju hitam, kemari cepat. Kemari." Dengan mengangkat tanganmu tinggi-tinggi pemilik lepau itu menatap dengan tenang pada si bungsu. Si bungsu heran melihat ketenangan lelaki itu.
Lambat-lambat tangan lelaki itu mendekati meja di depannya. Dan sekali pandang, si bungsu melihat keris di atas meja yang dipenuhi pisang itu. Segera saja si bungsu dapat menebak, lelaki ini pastilah salah seorang kurir atau mata-mata pihak pejuang Indonesia. Sebab kalau tidak, takkan mungkin Datuk Penghulu menyuruh dia menanti kurir yang telah mati itu di lepau ini. Si bungsu juga segera menyadari bahaya besar kalau sampai pemilik lepau ini mengambil kerisnya. Dia berada di bawah bayangan lampu, gerakannya pasti kelihatan oleh Kempetai yang sudah siap dengan bedil terkokang. Lelaki itu akan mati sebelum dia sempat berbuat apa-apa. Tapi dia tak bisa memberi ingat, lelaki itu sudah menjamah kerisnya. Saat itulah si bungsu melemparkan gelas berisi kopi di tangannya ke belakang, ke arah Kempetai itu. Serentak dengan itu tangannya menyambar samurai di pahanya. Tubuhnya dia jatuhkan ke belakang. 3 kali bergulingan cepat, lalu samurainya bekerja. Kedua Kempetai itu semula menatap dengan bengis melihat gerak tangan lelaki itu mengambil kerisnya. Mereka sudah siap menarik pelatuk bedil begitu keris diangkat. Tapi mereka jadi kaget ketika tiba-tiba sebuah gelas berisi kopi panas melayang ke wajah mereka. Mereka lalu menghindar sebisanya, namun tetap saja wajah mereka terpercik kopi panas itu. Mereka tahu siapa melemparkan gelas kopi ini. Pasti orang yang duduk di sebelah kurir yang telah mati itu. Namun begitu mereka bersiap, begitu si bungsu sampai di dekat mereka dengan cara bergulingan di tanah. Dan sret-sret, snap. 2 buah sabetan amat cepat, kemudian sebuah tikaman ke belakang. Tikam samurai kedua Kempetai itu mati di tempat. Bedil di tangan kedua Jepang itu tak pernah menyala. Tapi orang-orang sudah berkerumun di kejauhan. Pemilik lepau itu tertegun. Keris di tangannya, belum sempat dia cabut dari sarungnya, kini masih terpegang di tangannya. Dia masih belum beranjak setapak pun dari tempatnya. Dia ingin mengadakan perlawanan, tapi musuh yang akan dilawannya itu sudah mati keduanya. Demikian cepat anak muda itu bertindak. Lelaki yang tadi jadi tukang tunjuk melihat gelagat tak baik itu segera lari. Namun pemilik lepau itu melihatnya, demikian pula si bungsu. Pemilik lepau itu dengan menggeretakkan gigi menghayunkan tangan. Kerisnya melayang memburu lelaki yang akan lari itu. Demikian pula si bungsu. Dia menjadi benci separuh mati pada si Minang yang sampai hati mengkhianati bangsanya. Tangannya bergerak pula. Samurai panjangnya melesat dalam kegelapan malam. Lelaki itu tiba-tiba terhenti larinya. Matanya mendelik, lalu rubuh. Dalam cahaya listrik yang remang-remang, orang melihat sebuah keris menancap hampir seluruhnya di tengkuk lelaki itu. Sementara sebuah samurai tegak di punggungnya. Persis di bahagian jantung. Menembus sampai ke dada. Lelaki itu tertelungkup. Jam gadang yang tak jauh dari tempat lelaki itu rubuh berdentang 11 kali. Orang-orang di pasar atas yang telah dewasa saat itu pasti takkan pernah melupakan peristiwa ini. Pada Kamis malam Jumat di akhir bulan Juli tahun 1945 itu adalah malam-malam kematian bagi banyak serdadu Jepang di Bukit Tinggi. Kota di mana markas besar bala tentara Jepang se-Sumatera berkedudukan. Kemari, ikuti saya. Tiba-tiba si bungsu mendengar suara. Dia lihat lelaki pemilik lepau itu mencabut keris dari tengkuk si lelaki. Dan berlari arah ke arah pasar Teleng. Si bungsu menuruti lelaki tersebut mencabut samurainya dari tubuh pengkhianat itu. Kemudian memangku tubuh kurir yang tadi menyampaikan berita tentang Saburo. Dan dengan cepat dia mengikuti lelaki pemilik lepau itu.
Dari kejauhan mereka mendengar suara peluit dan bentakan tentara Jepang. Suara derap sepatu terdengar memburu. Namun saat itu mereka telah aman. Sebuah toko terbuka ketika lelaki pemilik lepau itu lewat. Lelaki itu masuk ke sana dan si bungsu ikut. Pemilik toko itu menutupkan pintu dengan cepat. Mengunci dengan sebuah balok besar. Tak lama setelah itu derap sepatu berlarian di luar. Derap sepatu kempetai. Tentara Jepang itu seperti mencari hantu yang hilang dalam gelap. Sementara pemilik toko di pasar Teleng itu membawa mereka ke ruang bawah tokonya. Jangan khawatir. Di sini aman. Suara takkan terdengar ke atas sana. Letakkan mayat itu di pembaringan, kata pemilik toko tersebut. Si bungsu meletakkan mayat kurir itu di tikar. Sultan Pangeran rupanya, kata pemilik toko setelah melihat mayat itu, kemudian menatap pada si bungsu. Bapak mengenalnya? Tanya si bungsu. Lelaki itu menarik nafas. Saya mengenal hampir setiap lelaki di kota ini, anak muda. Termasuk dirimu. Saya mengenal siapa pejuang dan siapa pengkhianat. Sultan Pangeran anak buah Datuk Penghulu. Sementara dia ini adalah Sultan Permato, mata-mata Dahlan Jambek, saya sendiri kurir penghubung seperti Datuk Penghulu. Bersambung ke episode 18.